Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar? Anda kembali menyaksikan program Suara Parlemen Pagi, edisi Senin 31 Agustus 2020 bersama saya, Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya. Dan pemirsa, pada hari Senin ini kita akan membahas mengenai tema ekonomi yang melanda Indonesia. Ini adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi resesi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nanti kita akan bahas di akhir segmen mengenai apa solusi mengatasi resesi. Sebelumnya pemirsa, kita akan bacakan terlebih dahulu berita utama yang terbit pada hari ini. Berita yang pertama datang dari data tata ruang harus akurat. Anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI meminta pemerintah menyiapkan data yang akurat terkait tata ruang dan peta muka bumi. Berikut laporan selengkapnya. Anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI meminta pemerintah menyiapkan data yang akurat terkait tata ruang dan peta muka bumi. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Taufik Basari mengatakan, seluruh kementerian harus menghilangkan ego sektoral agar persoalan data tata ruang dan peta muka bumi dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja lebih akurat dan kompleks. Sehingga ada satu peta muka bumi yang bisa dipergunakan para pihak terkait. Data peta muka bumi yang seragam akan mencegah polemik maupun potensi konflik. Sudah kita desakkan sebenarnya, sudah sejak lama. Tapi karena masih terkendala dulu ada soal ego sektoral, nah tapi dengan semangat yang ada saat ini kita berharap ada suatu kemajuan. Anggota Balik DPR RI Taufik Basari berharap pemerintah lebih kooperatif dan bersinergi dengan DPR RI agar pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera selesai dan disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah harus bersedia dan mampu menyediakan data yang lengkap dan valid untuk mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya memberikan kemudahan investasi bagi para pengusaha membuka lapangan pekerjaan. Mengurangi jumlah ketersediaan data dan pelayanan data, tadi saya melihat ini malah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari RUU Cipta Kerja. Nah, berdasarkan hasil diskusi tadi di dalam rapat, akhirnya kita kembalikan kepada pemerintah untuk melakukan diskusi ulang di antara sektor-sektor yang ada di pemerintah ya untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dari peta ruang bumi ini skalanya seperti apa. Oki dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Taufik Basari mengatakan seluruh kementerian harus menghilangkan ego sektoral agar persoalan dan tata ruang serta peta muka bumi dalam RUU Cipta Kerja lebih akurat dan kompleks, sehingga ada satu peta muka bumi yang bisa dipergunakan para pihak terkait. Data peta muka bumi yang seragam akan mencegah polemik maupun potensi konflik. Beralih kepada berita yang kedua, pemirsa, sektor pertanian dan kesehatan pengaruhi perekonomian nasional. Anggota DPR RI mendorong peran sektor pertanian dimaksimalkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui dukungan anggaran yang proporsional. Berikut laporan selengkapnya. Anggota DPR RI mendorong peran sektor pertanian dimaksimalkan dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui dukungan anggaran yang proporsional. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mendorong sektor pertanian menjadi prioritas utama pada RAPBN tahun 2021 agar bertahan dan terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19 karena memiliki potensi besar menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur pertanian dan berbagai fasilitas pendukung. Di sisi lain, penguatan bulog dan pemberantasan mafia pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi fokus. Ini harus menempatkan pertanian sebagai prioritas utama, karena kalau tidak, karena barang ini yang paling bisa tumbuh, sektor ini yang paling bisa tumbuh. Dan saya melihat bahwa semangat masyarakat di desa itu cukup kuat, tinggal bagaimana menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sarananya. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Anggia Erma mengatakan, seluruh upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada kesuksesan penanganan pandemi COVID-19. Sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pencegahan penyakit, lalu kemudian tentang gaya hidup sehat. Itu sederhana, Mas. Itu sederhana. Tetapi disitulah kunci bagaimana kita akan ujungnya pertumbuhan ekonomi yang baik. Kenapa? Karena kalau pertumbuhan ekonomi yang baik, pasti nggak boleh sakit. Jadi dari hulu
sampai ke hilir gitu. Jadi nggak hanya di pinggirnya saja, tetapi dari awal itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mendorong sektor pertanian menjadi prioritas utama pada era APBN tahun 2021 agar bertahan dan terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19 karena memiliki potensi besar menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur pertanian dan berbagai fasilitas pendukung. Di sisi lain, penguatan Bulog dan pemberantasan mafia pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi fokus utama. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Anggia Erma mengatakan, seluruh upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada kesuksesan penanganan pandemi COVID-19, sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Jadi terkait dengan Indonesia juga sebagai salah satu negara agraris, perlu memiliki kebijakan yang benar-benar tepat dalam sektor pertanian sehingga nantinya nih masyarakat di daerah-daerah yang berprofesi menjadi petani dapat terus meningkatkan perekonomian dan pastinya kesejahteraan dari dirinya sendiri. Pemirsa, beralih kepada berita yang ketiga datang dari DPR RI, optimis perekonomian nasional bisa bangkit. Anggota Komisi 4 DPR RI optimis perekonomian nasional mampu kembali dan perekonomian daerah seperti Bali bisa bangkit di tengah pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI optimis perekonomian nasional maupun perekonomian daerah seperti Bali bisa bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19. Usai menghadiri kegiatan parlemen cycling dan pemberian bantuan penguatan ekonomi kepada kelompok nelayan dan budidaya lobster di Bali, yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, Bagus Adi menjelaskan pihaknya bersama kelompok nelayan Bali terus melakukan upaya pembangkitan perekonomian melalui budidaya lobster. Hasil lobster tersebut akan diekspor, namun bukan benih lobster atau benur. Bahwa di saat negara-negara, semua negara yang ekonomi lagi down, nah kita harus bangkit. Nah, kebangkitan ini yang sudah tentunya kita melihat potensi bangsa Indonesia dan Nusantara ini ya sangat memungkinkan untuk dibangkitkan. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan ekonomi Provinsi Bali terkontraksi lebih berat dibandingkan perekonomian nasional. Untuk itu perlunya penguatan ekonomi pada nelayan di Bali untuk bangkit kembali. Pemerintah akan mendukung rencana ekspor lobster dari Bali dengan bantuan permodalan melalui KUR dengan bunga yang disubsidi pemerintah agar menggerakkan perekonomian masyarakat dan UMKM. Jadi Bali perlu meningkatkan diversifikasi, tidak hanya dari pariwisata, tetapi juga dari hortikultura dan juga dari hasil nelayan. Apalagi potensi-potensi ekspor itu masih banyak, sehingga perekonomian di Bali lebih terdiversifikasi dan Bali bisa kembali diriset dan pertumbuhannya menjadi positif. Rohim, TVR Parlemen melaporkan. Usai menghadiri kegiatan parlemen cycling dan pemberian bantuan penguatan ekonomi kepada kelompok nelayan dan budidaya lobster di Bali yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan Menko Perekonomian RI Bagus Adi, menjelaskan pihaknya bersama kelompok nelayan Bali terus melakukan upaya membangkitkan perekonomian melalui budidaya lobster. Hasil lobster tersebut akan diekspor, namun bukan benih lobster atau benur. Sementara itu untuk Menko Perekonomian RI Erlangga Hartarto, ini mengatakan bahwa ekonomi Provinsi Bali terkontraksi lebih berat dibandingkan perekonomian nasional. Untuk itu perlunya penguatan ekonomi pada nelayan di Bali untuk bangkit kembali. Pemerintah akan mendukung rencana ekspor lobster dari Bali dengan bantuan permodalan melalui KUR dengan bunga yang disubsidi pemerintah agar menggerakkan perekonomian masyarakat dan UMKM. Ya, ini mungkin karena salah satu Bali adalah sektor pariwisata terbesar yang ada di Indonesia, jadi ini sangat terdampak sekali. Kita berharap semoga ini program ekonomi nasional yang diusung oleh pemerintah dapat segera membangkitkan ekonomi masyarakat dan juga UMKM di berbagai daerah. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membacakan headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja?
Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membacakan mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Ada 2 surat kabar pemirsa, ini salah satunya datang dari Koran Tempo. Ini membahas mengenai petaka normal baru, di mana sekarang mungkin kalau kita lihat masyarakat sudah mulai tidak aware atau kesadarannya masih dipertanyakan oleh pemerintah dan juga. Namun kalau kita lihat nih kurva dari angka penyebaran virus COVID-19 masih terus naik dan belum juga turun nih pemirsa. Selengkapnya akan kita bahas dalam headline surat kabar. Harian dari Koran Tempo membahas mengenai petaka normal baru, pandemi belum juga bisa ditangani. Tingkat positif sampel uji usap kembali meningkat. Ruang perawatan rumah sakit rujukan di berbagai kota pun kian padat. Ditengarai akibat aktivitas masyarakat yang mulai normal, termasuk ramainya masa liburan. Rumah sakit rujukan perawatan pasien coronavirus disease pada tahun 2019 ini mulai kehabisan tempat tidur. Tingkat keterisian unit perawat intensif atau ICU dan ruang isolasi di 67 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta mulai meningkat seiring dengan lonjakan jumlah pasien baru dalam beberapa hari terakhir. Pertambahan jumlah kasus COVID-19 kembali memecahkan rekor tertinggi dalam sepekan terakhir. Data yang dilaporkan kepada gugus tugas menunjukkan ada pertambahan kasus sebanyak 2.719 pasien pada Kamis pekan lalu. Angkanya terus merangkak, naik hingga pada Sabtu pekan lalu mencapai 3.308 pasien. Kemarin jumlah pertambahan kasus menurun sedikit menjadi 2.858 pasien. Ya, ini meskipun sudah menurun sedikit, namun angkanya sebenarnya masih sangat tinggi, dan juga kita harapkan semoga pemirsa ini bisa terus menjaga kesehatannya dan terus mematuhi protokol kesehatan hingga nanti ada kabar bahwa coronavirus ini kurvanya sudah mulai menurun dan pastinya pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan baru terkait dengan isu kesehatan corona. Dan pemirsa, kita beralih kepada harian selanjutnya datang dari Pikiran Rakyat. Ketika panen berujung duka, masa panen seharusnya menjadi masa yang paling membahagiakan bagi para petani. Namun terkadang panen justru berujung duka ketika hasil komoditas para petani harganya anjlok. Tidak jarang petani membuang hasil panen atau membiarkan tanaman membusuk di kebun karena modal untuk biaya tanam, pemeliharaan, dan panen jauh lebih besar, tidak sebanding dengan nilai jual hasil panennya. Petani pun rugi besar, bahkan sampai berutang dan menjual benda berharga miliknya untuk modal musim tanam berikutnya. Ya, ini yang mungkin telah dibahas pada berita yang sebelumnya juga pemirsa mengenai bagaimana petani dan juga kesulitannya pada masa pandemi seperti ini. Kita berharap semoga nantinya akan ada kebijakan yang ini harus memihak kepada para petani dan pastinya nanti akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah ini dan nanti kita akan kembali membahas mengenai tajuk hari ini mengenai solusi mengatasi resesi. Tetap bersama kami.
Ya pemirsa, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk utama hari ini mengenai bagaimana solusi mengatasi resesi. Seperti yang kita tahu nih bahwa pendapatan domestik bruto Indonesia pada kuartal 2 kemarin ini mengalami defisit minus 5,32%. Dan ini mungkin sudah ada berbagai pihak yang ketar-ketir nih, apakah Indonesia harus bersiap-siap dalam mengatasi resesi yang negara-negara lain juga telah mengalaminya. Kita akan bahas pemirsa bagaimana solusi dalam mengatasi resesi yang mungkin akan terjadi di Indonesia setelah tayangan berikut ini. Solusi mengatasi resesi. Sejumlah negara di dunia telah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini terjadi setelah pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-1 dan ke-2 2020 menjadi minus. Beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi antara lain Singapura, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Prancis, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi COVID-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Indonesia mengalami resesi ekonomi jika pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 juga negatif. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua di tahun 2020 yang menjadi negatif 5,32%. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 tercatat mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Solusinya adalah mempercepat belanja pemerintah atau menambah alokasi anggaran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai. DPR dengan fungsi pengawasannya perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang sebaiknya diarahkan pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia melalui program bantuan langsung tunai, diharapkan ekonomi rakyat bergerak positif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi positif pula. Pemirsa, sejumlah negara di dunia telah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini terjadi setelah pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 dan 2 2020 menjadi minus. Beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi antara lain adalah Singapura, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Prancis, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi COVID-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Ini kalau misalnya kita melihat banyak sekali juga ini gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia seperti pemutusan hubungan kerja dan juga angka-angka dari bahan baku yang ada di Indonesia ini sekarang mulai naik akibat resesi ekonomi ini. Kita berharap juga semoga nantinya bukan hanya ada kepastian dari pemerintah mengenai apa saja kebijakan yang diberikan, tetapi juga dari masyarakatnya sendiri ini bisa saling membantu untuk menaikkan kembali perekonomian Indonesia. Pemirsa, nanti kita akan masih membahas mengenai tajuk hari ini mengenai bagaimana solusi dari resesi ekonomi di Indonesia. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, tetap bersama kami. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka.
Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Pemirsa, kita masih membahas mengenai tajuk utama hari ini mengenai resesi ekonomi dan juga solusinya di Indonesia. Indonesia ini mengalami resesi ekonomi jika pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 juga negatif. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2020 menjadi negatif 5,32%. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 tercatat mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Solusinya adalah mempercepat belanja pemerintah atau menambah alokasi anggaran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai. DPR dengan fungsi pengawasannya perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang sebaiknya diarahkan pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia melalui program bantuan langsung tunai, diharapkan ekonomi rakyat mulai bergerak positif dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi positif pula. Ya, ini kalau kita lihat memang sudah ada beberapa cara dari pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi, salah satunya ini dengan cara memberikan gaji ke-13 pada PNS dan juga bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Nantinya kita berharap semoga stimulus ini benar-benar tepat sasaran, strategis dan juga pastinya bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia. Ya pemirsa, setelah ini saya akan membacakan agenda yang ada di DPR RI pada hari Senin ini. Agenda yang pertama ini berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Komisi 10 RDPU dengan pengurus Liga Sepak Bola U14 Kompas Media, Asosiasi Guru Pendidikan Jasmani, PPLP PPLM Pusat Pendidikan Pengajaran Pelajar Mahasiswa Riau, dan juga beberapa pakar. Dan pemirsa, agenda juga akan dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini datang dari Komisi 5, raker dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa PDTT. Selanjutnya nanti agenda juga datang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di Komisi 3, rapat kerja dengan semua mitra kerja terkait dengan anggaran. Dan pemirsa, nanti Anda dapat menyaksikan siaran langsung dari Komisi 4 dan juga 5 DPR RI langsung dari TVR Parlemen. Dan pemirsa,
pemirsa, pembacaan agenda tadi sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.